Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil din. Bersyukur maka kita bersama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya pada pagi hari ini, pagi yang penuh barokah, pagi yang penuh mulia, kita bersama-sama masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat hadir dalam kegiatan kajian subuh dalam rangka memperingati hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW pada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya. Yang mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, termasuk umatnya, termasuk turunannya, yang insya Allah di yaum akhir nanti kita selalu mengharap syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jamaah majelis amanah yang Allah Taala, pada pagi hari ini yang mana kita telah lakukan acara itikaf bersama sekaligus peringatan Maulid Nabi yang kita mulai pada malam jam 7 sampai dengan pagi ini. Agenda acara itikaf sekaligus peringatan Maulid Nabi akan ditutup dengan kajian singkat yang akan disampaikan oleh Ustaz Priyatno. Nanti sampaikan juga kepada para jamaah bagi yang bapak dan ibu yang belum mendapatkan follower teks, kami harapkan bisa menghubungi Pak Ismadi. Seksi pembagian dompet nanti akan kita bagi atau kita undi setelah acara siap selesai. Dan kami harapkan juga para jamaah untuk tidak meninggalkan tempat di saat kajian sudah selesai. Kami tim panitia mempersiapkan sarapan pagi ala ladang. Baik jamaah yang dinamakan Allah Subhanahu wa taala, kajian pagi hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Priyatno, nanti ditutup dengan doa untuk mempersingkat waktu kepada Ustaz Kayusir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah
Al-ayah. Wa fi ayatin ukhra wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin. Hadirin jamaah Masjid Al-Madinah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah di pagi hari yang indah ini kita dapat bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah dan kemudian dilanjutkan dengan kajian subuh dalam rangka memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaatul uzmah dari beliau nanti kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada dua hal yang menjadi rahasia atau kunci kenapa Islam itu sekarang ini menjadi agama yang tingkat pertumbuhannya paling tinggi. Bahkan sekarang Islam sudah menyebar ke berbagai negara, termasuk negara-negara Eropa, Afrika, ya, sudah banyak ya yang kemudian memeluk agama ini. Islam diterima oleh umat manusia. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita sama-sama melihat ya, mungkin di grup WA ada sebuah karnaval ya, sebuah karnaval dalam rangka peringatan Maulid Nabi, dan itu di negara Eropa gitu kan. Karnaval dalam jumlah besar ya. Nah, ini menunjukkan bahwa sekali lagi Islam agama yang diterima ya oleh manusia, oleh umat manusia. Ya. Sehingga menurut ulama Bogor, ya, kiai saya Bapak Profesor Dr. Didin Hafidudin, beliau menjelaskan ada dua kunci, ada dua rahasia kenapa Islam itu bisa sebegitu gitu. Yang pertama, kata beliau, adalah disebabkan karena kebenaran sumber dari ajaran agamanya. Ya, sumber ajaran agama kita yaitu apa? Kitabullah, Al-Qur'anul Karim, dan juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua pusaka ini, dua hal ini menjadi kunci kenapa Islam mudah diterima oleh manusia, dan sekarang ini sekali lagi menjadi agama yang tingkat pertumbuhannya paling tinggi. Bahkan bisa jadi 5-10 tahun yang akan datang Islam menjadi agama yang paling besar dianut oleh umat manusia. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan juga hadis sebagai sebuah sumber kitab suci agama kita dijamin orisinilitasnya, dijamin otentiknya. Apalagi Al-Qur'an, jaminan Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya menjelaskan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ini jaminan dari Allah. Ya. Inna nahnu nazzalna dzikra, inna nahnu sesungguhnya kami, nazzalna dzikra, kami yang telah menurunkan al-dzikra Al-Qur'an, fa inna lahu lahafidun, dan kamilah yang akan menjaganya. Artinya apa? Artinya bahwa kebenaran kitab suci Al-Qur'an, orisinilitas kebenaran Al-Qur'an
ya, otentisitasnya itu terjaga dari sejak diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai nanti akhir zaman. Dan bagaimana caranya? Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan, ya, umat ini untuk banyak membaca dan menghafal Al-Quran. Satu-satunya kitab suci yang banyak dihafal oleh pemeluknya Al-Quran. Ya, kita belum ada, ya, lomba, jangankan tingkat internasional, tingkat nasional, misalnya menghafal kitab suci Injil, belum ada, belum terdengar, ya, ada seorang pendeta yang hafal kitab Bible, belum. Apalagi kitab Hindu Buddha gitu, ya, Weda misalnya, nggak ada itu, ya. Lomba, kalau kita kan ada musabaqah tilawatil Quran, dan banyak cabangnya. Salah satu cabangnya adalah hifdzil Quran, gitu ya. Dan alhamdulillah Indonesia itu biasanya sering langganan menjadi juara internasional, baik tingkat tilawahnya, cabang tilawahnya maupun cabang hifdzil Qurannya, gitu ya. Dan sekarang yang lagi viral itu kan siapa tuh? Yang anak kecil, Musa, ya, ya, Musa luar biasa, ya, menghafal Quran, dan sekarang sudah beberapa kitab dihafal sama dia. Nah, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu sangat wajar kalau Quran itu terjaga. Tidak mungkin akan ada perubahan. Jangankan perubahan surat dan ayat, perubahan kata nggak mungkin terjadi. Jangankan perubahan kata, perubahan huruf saja tidak mungkin akan terjadi. Ya. Perpindahan titik saja tidak mungkin akan terjadi. Ini pernah saya sampaikan barangkali, ya kan? Kalau dalam bahasa Arab itu titik saja bermakna, gitu kan? Coba kalau titiknya di atas satu, hurufnya dibaca na misalnya, kan? Tapi kalau misalnya titiknya di bawah, jadi huruf ba, kan begitu? Na dan ba maknanya berbeda, gitu kan? Huruf ba, dod, ro, ba. Maka orang yang memahami ketika harokatnya tidak ada, ya, maka dibacanya bidorbin. Nah, karena huruf ba pertamanya. Tapi kalau titiknya di atas nun, dod, ro, ba, maka dibacanya nadribu. Nah, kan jadi beda maknanya. Padahal yang membedakan hanya titik saja. Ya kan? Kalau nadribu artinya kami memukul. Kalau bidorbin artinya dengan pukulan. Nah, kan begitu. Jadi berubah maknanya ketika titiknya berubah. Ketika seseorang membaca huruf la dibaca panjang dengan dibaca pendek, maknanya juga berubah. Ada ayat yang hampir mirip. Misalnya akhlak yang mulia, sehingga saking mulianya orang-orang Quraisy yang memusuhi Rasulullah, kalau dia akan mau melakukan perjalanan yang cukup lama, dia akan menitipkan barang berharganya itu kepada Rasulullah. Ya. Ketika Rasulullah menjelang sakaratul mautnya, Rasulullah memanggil Fatimah. Wahai Fatimah, sini. Selain pesan-pesan yang lain, salah satu pesannya itu beliau menyampaikan bahwa di rumah itu ada benda ini itu. Yang ini milik si fulan, yang ini milik si fulan, yang ini milik si fulan. Tolong nanti sampaikan, kembalikan, karena itu titipan dari mereka kepada ayahmu ini. Begitu. Jadi orang-orang Quraisy berpengaruh, ya, di dunia ini, dan itu ditulis oleh orang orientalis, oleh orang yang beragama non-Islam, gitu kan, menempatkan Rasulullah pada urutan yang pertama. Artinya pengakuan ini bukan hanya pengakuan ansih dari umatnya, tapi justru juga dari umat lain pun mengakui. Sehingga keluhuran akhlak Rasulullah, akhlakul karimah yang dimiliki oleh Rasulullah itu sampai kemudian dipuji oleh Allah dan diabadikan dalam Al-Quran.
Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Wa innaka, dan sesungguhnya engkau Muhammad, la'ala khuluqin azim, benar-benar engkau memiliki budi pekerti yang agung. Ya, memiliki dan juga sekaligus menjadi kunci Islam itu diterima oleh umat manusia. Bahkan akhlak ini menjadi puncak dari realisasi ajaran Islam di dalam kehidupan. Ya, kita tahu bahwa ruang lingkup ajaran Islam itu kan ada sisi akidah, ada ibadah, ada muamalah, dan ada akhlak. Nah ini, akhlak itu menjadi puncak dari ajaran agama. Ya, makanya kata Rasulullah, saya ini diutus semata-mata untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Artinya apa? Artinya kalau seseorang sudah memiliki akhlak yang mulia, maka dipastikan dia memiliki apa? Memiliki akidah yang lurus, ibadah yang benar. Tapi dalam Islam, akhlak itu harus bersumber dari ajaran agama Islam. Ya. Misalnya, bagaimana akhlak kepada Allah? Nah, itu akhlak. Jadi akhlak itu lebih luas daripada budi pekerti. Ya. Jadi kalau misalnya seseorang sholat, ya, menggunakan sarung saja, diikat di atas di atas pusarnya, kemudian sarungnya di bawah lutut, kan? Dia pakai singlet aja, sholat, boleh nggak? Kalau masalah boleh dan tidak bolehnya, boleh, ya kan? Sah tidak? Sah sholatnya. Karena apa? Aurat laki-laki itu bainas surati wa rukbati, antara pusar dan lutut. Jadi orang kalau sholat pakai sarung, pakai singlet saja, sah, gitu kan? Nah, cuma masalahnya etika enggak? Nah, kan begitu, enggak beretika. Rasulullah yang menjadi akhlak kepribadian Rasulullah yang harus kita teladani. Dan ini sesungguhnya menjadi sifat wajib dari Rasul. Ya, dari setiap Rasul itu memiliki sifat wajib. Ya, ada 4 sifat wajib Rasul itu. Apa saja? Nah, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Ada 4 tuh ya. Nah, 4 sifat ini harus melekat dalam diri kita. Ya. Yang pertama adalah as-sidq. Ya, sidik. Apa itu artinya sidik? Sidik artinya secara bahasa, sidik itu artinya jujur. Jujur dan benar. Nah, itu jujur dan benar. Ya. Secara bahasa, secara istilah yang disebut dengan as-sidqu, sidik adalah adanya keselarasan, adanya kesesuaian antara hati, lisan, dan juga perbuatan. Nah ini, adanya keselarasan, adanya kesesuaian antara hati, lisan, dan perbuatan. Itu namanya as-sidqu. Ya. Hatinya membenarkan, meyakini misalnya. Tapi kalau perbuatannya tidak mencerminkan, itu namanya enggak sidik. Tidak benar, tidak jujur. Orang mengaku Islam. Ya. Orang mengaku Islam, kemudian dia bersyahadat. Mengakui berarti kan meyakini. Berarti di hatinya membenarkan. Kemudian mengucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kemudian kesehariannya dia tidak menjalankan syariat agama. Sholat tidak, puasa kagak, gitu kan, zakat boro-boro misalnya, ya kan? Maka itu artinya apa? Perbuatannya tidak mencerminkan dari isi hatinya. Maka itu namanya orang yang tidak jujur, orang yang tidak sidik di dalam beragama. Nah, begitu. Jadi yang disebut dengan as-sidqu itu artinya jujur dan benar. Adanya keselarasan,
adanya kesesuaian antara hati, lisan, dan perbuatan. Sehari-harinya sholat di masjid, tapi hatinya busuk. Hatinya membenci kepada para ulama misalnya. Walaupun dia sholat, walaupun dia mungkin tutur katanya bagus, tapi hatinya benci kepada para ulama. Bahkan tindakannya di sisi yang lain misalnya mengkriminalisasi ulama. Maka itu disebut dengan orang yang tidak syirik, orang yang tidak jujur dan benar. Ya, karena nggak ada keselarasan ya, antara hati dan perbuatannya, dan juga dengan lisannya. Nah, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, as-sidqu ini menjadi sebuah sikap akhlak yang menjadi induk dari seluruh akhlak-akhlak yang lain. Ini sidq. Sekali lagi bahwa as-sidqu ini menjadi induk dari akhlak-akhlak yang lain. Ya. Jadi kalau orang sudah tidak ada kejujuran dalam dirinya, sudah, berarti agamanya selesai itu. Artinya bahwa orang itu nggak jujur. Oleh karenanya, pernah satu ketika ada seorang ya datang kepada Rasulullah. Muhammad, kata begitu. Bahasa gampangnya begitu. Saya mau masuk Islam, tapi saya masih senang mabok. Saya masih suka zina. Saya masih pengen berjudi. Kalau diperkenankan, saya mau masuk Islam. Nah, gitu. Jadi itu secara lugas ngomong di depan Rasulullah begitu. Umar yang ada di sampingnya sudah gergetan aja itu. Ini pelecehan ini kan. Masuk Islam masih pengen mabok, senang zina, masih doyan judi, kan begitu. Itu kan semua dilarang semua dalam Islam kan. Kalau Umar udah mau narik pedang aja itu kan. Kata Rasulullah, udah biarin. Rasulullah melihat seorang itu. Ternyata orang ini memiliki integritas yang kuat. Memegang janji, memegang ucapannya. Akhirnya kata Rasulullah, kamu boleh masuk Islam. Syaratnya hanya satu saja buat kamu. Cuma satu, kata Muhammad. Muhammad cuma satu katanya. Kata Rasulullah, ya. Apa itu? Jujur. Kamu nggak boleh bohong. Simpel kan Rasulullah. Gitu kan? Jadi jujur, tidak bohong. Gitu kan? Artinya kalau jujur berarti tidak bohong kan begitu. Kalau begitu saya mau masuk Islam katanya. Gampang amat masuk Islam katanya. Cuma jujur doang kan. Akhirnya dia masuk bisa bersyahadat di depan Rasulullah. Nah, beginilah akhlak Rasulullah kan, dia mengetahui ya psikologis orang gitu kan. Nah, akhirnya kemudian setelah dia masuk Islam, dia sholat bersama Rasulullah gitu kan, mendengarkan tausiah dan seterusnya gitu. Suatu ketika dia pengen mabok. Ya. Dia sudah nyiapin itu botolnya araknya kan gitu. Di guci-guci gitu kan. Ketika dia mau minum, tiba-tiba dia terbayang wajah Rasulullah. Gitu kan. Terbayang terus wajah Rasulullah. Apa ini kan? Kebayang wajah Rasulullah. Akhirnya dia mikir, ya Allah, kalau saya minum, kemudian ditanya oleh Rasulullah, ketemu sama Rasulullah, si fulan, hari ini kamu minum apa enggak? Kalau saya bilang tidak, berarti saya bohong. Dan itu pantang bagi saya, kata dia. Kalau saya minum, saya dijilid 80 kali. Gitu kan? Karena hukum Islam sudah berlaku saat itu. Kalau orang minum, ya hukumannya itu dijilid 80 kali. Dicambuk 80 kali. Di depan umum. Ya, dipermalukan di depan umum. Akhirnya apa? Aduh, kalau saya bohong, kalau saya mengatakan tidak berarti saya bohong, dan itu pantang, kata dia. Kalau dia minum, akan dipermalukan depan umum, dicambuk 80 kali. Akhirnya apa? Karena dia memegang kejujuran, nggak minum. Karena khawatir malu dan ya sakit kan, dicambuk gitu kan. Bukan cambuknya bukan bohong-bohong, beneran, dicambuk-cambuk beneran kan begitu. Akhirnya dia nggak jadi minum. Nah itu karena kejujuran, akhirnya dia bersikap baik.
ya terhindar dari kemaksiatan. Lain kali dia mau berzina. Ketika sudah mau berzina, tiba-tiba terbayang lagi wajah Rasulullah. Aduh, katanya, terbayang wajah Rasulullah gitu kan. Kalau saya ketemu dengan Rasulullah, bagaimana nanti? Kalau ditanya, "Hai si fulan, hari ini kamu berzina apa enggak?" Kalau bilang saya tidak, berarti saya berbohong. Dan itu pantang bagi saya, katanya gitu. Kalau saya bilang iya, saya akan dirajam sampai mati, kan begitu. Nah, akhirnya apa? Karena memegang teguh kejujuran, ya, dia tidak jadi berzina. Gitu kan? Begitu juga dengan berjudi. Dan perbuatan-perbuatan maksiat lainnya, sehingga kemudian karena dia memegang kejujuran, akhirnya dia tidak melakukan kemaksiatan. Terhindar dari kemaksiatan dan dia akhirnya melakukan kebaikan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu sekali lagi bahwa kejujuran itu menjadi induk dari akhlak-akhlak yang lainnya. Maka wajar kalau kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah." Kan begitu. Alaikum bisidqi, wajib bagi kalian untuk bersikap jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan. Jadi orang yang berjujur itu akan membawa kepada kebaikan. Seperti tadi si sahabat Nabi yang tadinya sebelum masuk Islam, dia ketika mau masuk Islam syaratnya satu, jujur saja. Maka ketika dia memegang kejujuran, dia terus akan terbawa kepada kebaikan. Ketika dia mau melakukan kemaksiatan, dia kemudian tercegah dari kemaksiatan. Kenapa? Karena dia memegang kejujuran. Makanya kata Rasulullah, "Fa inna sidqa yahdi ilal bir." Dan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, akumulasi dari kebaikan yang dia memegang kejujuran, karena dia memegang kejujuran itu, maka kata Rasulullah, "Wa innal birra yahdi ilal jannah." Dan kebaikan-kebaikan akumulasinya itu akan mengantarkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejujuran. Jadi kejujuran ini kunci dari semua akhlak, induk dari semua akhlak. Ya, kita bisa lihat saja dalam kehidupan kita sehari-hari. Seorang suami kalau jujur, maka rumah tangganya akan harmonis. Tapi kalau suami sudah nggak jujur, gitu kan? Masalah uang, selempet-selempetan gitu kan. Diumpetin di dalam kaos kaki atau di dalam sepatu gitu. Taruh di peci di sini. Ketika istrinya mau semir sepatu gitu kan, tangannya dimasukin, "Loh, gua ada duit ini." "Ini ayah, ini duit apa ini?" gitu. "Oh iya, itu jatuh kali," gitu kan. Diambil akhirnya kan. Nah, itu nggak jujur. Itu ketahuan. Kalau nggak ketahuan, nah itu kan bisa untuk ada potensi untuk melakukan kemaksiatan, gitu kan? Nah, itu kan gajinya sih udah dikasihin, tapi kan ada yang lain-lain. Ya, penghasilan itu kan bukan hanya dari gaji kan, gitu kan? Nah, ini kalau nggak jujur begitu. Seorang suami kalau nggak jujur sama istrinya, akhirnya apa? Dia memiliki apa yang disebut dengan will, wanita idaman lain. Nah, ini karena nggak jujur, gitu kan? Dan ketidakjujuran itu sebagaimana hadis Rasulullah mengatakan, "Wa iyyakumul kadziba." Ya, hindarilah oleh kamu sekalian sikap kedustaan, sikap bohong. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena sesungguhnya kebohongan itu akan membawa akan menyeret kepada perbuatan fujur, perbuatan durhaka, perbuatan yang tidak baik. Wa innal fujuro, dan akumulasi dari ketidakjujuran itu, dari keburukan itu, yahdi ilan nar, akan melemparkannya ke neraka jahanam. Nah, ini karena ketidakjujuran. Akumulasi dari kebohongan, ya, akumulasi dari perbuatan yang tidak baik
karena ketidakjujurannya itu akan menyeret ke neraka. Ini gara-gara tidak jujur. Ya, seorang suami tadi saya katakan tidak jujur kepada istrinya. Ditelepon kan, ayah kok belum pulang sih? Iya nih mah, kayaknya terlambat nih. Emang kenapa? Ada meeting. Meeting dengan siapa? Ya biasa dengan klien. Ya kan? Pertama bilangnya meeting, padahal nggak ada meeting kantor tuh. Kan bohong tuh. Ditanya lagi meeting dengan siapa? Dengan klien, padahal dengan ya tadi will tadi. Nah, bohong lagi yang kedua kan. Nah, gitu. Belum lagi melakukan maksiatnya. Udah. Jadi kebohongan akan melahirkan kebohongan-kebohongan yang lain. Kebohongan akan ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Maka sekali lagi kebohongan menjadi induk dari kemaksiatan. Oleh karena itu wajar kalau Rasulullah mengatakan pegang teguh kejujuran. Hidup ini kalau kita jujur dalam segala hal, ya, dalam segala sikap tindak laku, maka insya Allah kita akan selamat dalam kehidupan. Nah ini yang harus kita pegang, as-sidqu, kejujuran. Yang kedua, sifat yang kedua, ya, yang menjadi sifat wajib Rasulullah dan juga harus kita teladani adalah al-amanah. Al-amanah. Apa itu amanah? Al-amanah kan sudah diterjemahkan, sudah disadur dalam bahasa kita. Ya, al-amanah yaitu amanah. Ya. Amanah artinya kepercayaan, loyalitas, kredibilitas. Nah, ini amanah. Artinya bahwa orang yang memiliki sifat amanah artinya orang yang bisa dipercaya. Sehingga orangnya disebut Al-Amin. Rasulullah itu mendapatkan gelar Al-Amin itu ya bukan pengakuan hanya oleh para sahabatnya, tapi juga diakui oleh orang-orang Quraisy. Ya, Al-Amanah. Ya, Al-Amanah itu asal katanya dari kata amanah. Memiliki akar yang sama dengan amin atau dengan amin. Ya. Artinya dapat dipercaya. Nah, sifat amanah ini wajib untuk kita terapkan juga di dalam kehidupan. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, surat An-Nisa ayat 58. Innallaha, sesungguhnya Allah ya'murukum, menyuruh kepada kamu sekalian antu adul amanati, untuk menunaikan amanat ila ahliha, kepada yang berhak menerimanya. Ya. Jadi amanah itu adalah wajib untuk kita tunaikan, wajib untuk kita laksanakan. Karena amanah itu adalah merupakan salah satu sifat yang melekat, harus melekat kepada setiap orang. Ya. Kenapa amanah ini? Karena amanah itu hubungannya dengan kepemimpinan. Ya. Hubungannya dengan mas'uliyah. Sementara setiap kita itu adalah pemimpin. Dalam hadis Rasulullah mengatakan kullukum ra'in. Ya kan? Setiap kamu adalah ra'in, pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Nah itu. Karena kepemimpinan ini terkait dengan amanah ini, terkait dengan masalah kepemimpinan. Oleh karena itu amanah ini wajib. Kalau orang sudah tidak amanah, waduh repot itu. Dia tidak akan dipercaya. Ya kan? Dalam skala individu saja, kalau orang nggak dipercaya, waduh repot. Ya kan? Mau ngutang kagak bisa karena udah nggak dipercaya gitu kan. Ah, kamu minjem, yang kemarin aja belum bayar. Nah itu. Ya, karena udah nggak diamani, udah nggak dipercaya tuh, sulit udah, gitu kan? Kamu kalau mau minjem aja, sampai mohon-mohon, gitu kan? Pas giliran ditagih, galakan kamu sama gua, nah gitu kan? Akhirnya apa? Orangnya begini sulit udah, nggak dipercaya, ya kan? Kemudian dalam dunia bisnis apalagi, ya kan? Dalam dunia bisnis itu, waduh, masalah amanah ini sangat-sangat harus kita pegang teguh. Ya.
Ya, karena trust, kepercayaan itu kan dari amanah. Jadi, seorang pebisnis kalau sudah nggak jujur, udah itu relasinya akan rusak semua, gitu kan? Jangan bisnis sama dia mah nggak bisa dipercaya, kan begitu. Akhirnya apa? Sulit dia untuk berkembang dalam bisnisnya, karena tidak amanah, ya kan? Nah, oleh karena itu amanah ini penting, ya. Bahkan sampai-sampai kemudian Rasulullah mengatakan dalam hadisnya begini. La imana liman la amanata lahu. La imana. Kalau makna letter leknya itu kan la imana artinya tidak beriman, gitu kan. Cuma kadang-kadang ketika diterjemahkan dalam berbagai hadis, kalau terjemahannya itu la imana artinya tidak sempurna iman, nah gitu kan. Karena bisa jadi dia tidak amanah dalam satu sisi, dalam sisi yang lain mungkin dia amanah. Makanya ketika diterjemahkan kadang-kadang la imana tidak sempurna iman. Tidak sempurna keimanan liman bagi orang la amanata lahu, yang tidak memiliki amanah di dalam dirinya. Nah, sampai-sampai Rasulullah menselaraskan, mensejajarkan antara amanah dengan keimanan. Ya, jadi Rasulullah mengatakan tidak beriman atau minimal tidak sempurna keimanan seseorang yang di dalam dirinya nggak ada sifat amanah. Nah, gitu. Nah, oleh karena itu sekali lagi ini masalah amanah ini penting. Nah, sifat amanah, sifat kejujuran ini menjadi pondasi iman seseorang. Kenapa? Karena sampai-sampai dikatakan bahwa orang yang tidak memiliki dua sifat ini dikatakan orang yang munafik. Dan orang munafik itu tempatnya di keraknya neraka. Ya kan? Tempatnya di keraknya neraka. Dalam sebuah hadis Rasulullah yang masyhur, ya, ayatul munafiki salasun. Ya kan gitu. Ciri-ciri dari kemunafikan, sifat orang munafik itu ada 3. Idza hadasa kadzaba. Kalau dia ngomong banyak berdusta. Apalagi berdustanya itu kalau dilakukan oleh seseorang, oleh pribadi, mungkin dampaknya kecil, ruang lingkupnya kecil dampaknya. Tapi kalau kedustaan itu dilakukan oleh pejabat publik, wah ini berat, lebih luas lagi kan. Seorang direktur, seorang pejabat negara misalnya, seorang bupati, gubernur, ya, menteri, presiden misalnya. Kalau ngomong banyak bohongnya, nanti dijulukin Pinocchio ntar. Nah, gitu kan? Kenapa? Karena banyak bohongnya. Kata Rasul, ciri dari orang munafik itu 3. Idza hadasa kadzaba, kalau ngomong banyak dustanya. Wa idza tumina, kalau dia dikasih amanah, khana, dia berkhianat. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji mengingkari. Nah itu. Ini kalau tiganya ada, ngomong banyak dustanya, dikasih amanah banyak khianat, ya dikasih amanah kepemimpinan, tidak memperhatikan rakyatnya, kalau janji banyak bohongnya. Nah, ini udah lengkap ini. Ya, kalau 3-tiganya ada, itu munafik tulen namanya. Munafik tulen. Nah, oleh karena itu sekali lagi hindari, ya. Hindari sifat kemunafikan, ya, karena ini terkait dengan kredibilitas kita, terkait dengan integritas kita sebagai manusia. Amanah, ya kan? Jadi kalau orang sudah amanah, ya, insya Allah, ya, semuanya akan baik, semuanya akan berjalan sesuai dengan harapan. Itu yang kedua. Yang ketiga, sifat akhlak yang ketiga adalah tabligh. Tabligh artinya menyampaikan atau penyampaian. Yang dimaksud dengan menyampaikan adalah apa? Atau penyampaian adalah menyampaikan nilai-nilai kebenaran, ya, kepada orang lain. Tabligh dalam makna yang lain adalah dakwah. Gitu kan? Dakwah itu kan artinya menyampaikan pesan-pesan penting, pesan-pesan moral kepada manusia. Dan tujuan dari tabligh, tujuan dari dakwah adalah yakhrujun nas minadz-dzulumat ilan nur. Kan gitu ya. Mengeluarkan manusia dari kegelapan
dari kezaliman kepada nur, kepada cahaya Islam. Nah, ini tabligh. Dan ini penting juga. Ya. Kenapa? Karena setiap kita adalah dai, setiap kita punya kewajiban mendakwahkan nilai-nilai kebenaran ajaran agama ini. Gitu kan? Dan yang namanya tabligh itu tidak mesti seperti ini, artinya menyampaikan dalam jumlah banyak. Karena metodologi dakwah itu ada dakwah bil qaul, ya, ada dakwah bil hal. Ada dakwah dengan penyampaian dengan lisan, ada dakwah melalui apa? Melalui perbuatan, keteladanan. Ya. Ada orang kalau ngomong nggak bisa, tapi perilakunya itu wah jadi teladan bagi yang lain. Nah itu namanya dakwah juga, tabligh juga itu, ya kan? Ya, jadi merealisasikan nilai-nilai ajaran agama dalam kehidupan yang menjadi contoh bagi yang lain. Ya, atau untuk tabligh seperti ini nggak punya kemampuan misalnya, karena tidak semua orang kan. Tapi dia dalam sisi hubungan personalnya bagus, ya, sedikit nasehatin. Jadi kalau ngomongnya face to face, itu dia bisa ngomong, bisa memberikan nasihat dan seterusnya. Itu namanya dakwah, tabligh. Dan Rasulullah itu wajib memberikan penyampaian ini kepada umat manusia. Dan berkat dakwah Rasulullah, berkat tabligh yang dilakukan oleh Rasulullah, sehingga Islam sampai kepada kita. Ya, kita kan nggak pernah ketemu sama Rasulullah, tapi kita mendapatkan pesan-pesan dakwah itu melalui siapa? Melalui guru-guru kita. Guru-guru kita dari siapa? Dari guru-gurunya. Guru-gurunya dari mana? Dari ulama-ulama mutaakhirin. Ulama mutaakhirin dari mana? Dari ulama-ulama mutaqaddimin, ulama-ulama terdahulu. Ulama terdahulu dari mana? Dari tabi'in. Tabi'in dari mana? Dari tabi'in. Tabi'in dari mana? Dari para sahabat. Para sahabat dari mana? Dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terus kebenaran agama ini turun-temurun disampaikan dari Rasulullah terus sampai kepada kita. Sehingga hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, suatu ketika Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, wahai para sahabatku, aku merindukan saudara-saudaraku, kata Rasulullah. Sahabat bertanya dengan penuh kebingungan, ya Rasulullah, kami ini kan saudara-saudaramu. Kata Rasulullah, bukan. Yang saya maksud bukan itu. Engkau adalah para sahabat-sahabatku. Engkau adalah orang-orang yang memiliki kedudukan tersendiri dalam diriku. Tetapi yang aku maksud dari saudara-saudaraku adalah orang-orang yang datang di kemudian hari. Dia tidak pernah bertemu denganku, tapi dia mengimani ajaran agamaku. Dia melaksanakan ajaran agamaku. Kata Rasulullah begitu. Sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana engkau mengenali saudara-saudaramu itu, sementara mereka tidak pernah bertemu dengan engkau? Kata Rasulullah, nanti di akhir zaman, ketika manusia dibangkitkan di dikumpulkan di padang mahsyar, dibangkitkan setelah kiamat, dikumpulkan di padang mahsyar, berkumpul di padang mahsyar. Manusia nanti ketika dibangkitkan ada yang dalam keadaan hitam, ada yang dalam keadaan bercahaya putih. Kalau saya ibaratkan, kata Rasulullah, ada sekerumunan kuda-kuda di lapangan. Ada kuda yang warnanya hitam, ada kuda yang warnanya putih, gitu kan? Kira-kira engkau mudah nggak membedakan mana kuda hitam dan kuda putih? Kata para sahabat, ya Rasulullah, dengan mudah kami akan membedakan mana kuda hitam dan kuda putih. Begitulah nanti umatku dibangkitkan. Umat manusia nanti dibangkitkan, ada yang dalam keadaan hitam kulitnya, bahkan lebih hitam dari orang yang hitam yang ada di dunia ini. Orang-orang timur, orang-orang Afrika kan kulitnya hitam. Nah itu lebih hitam dari itu nanti. Tapi walaupun nanti di dunianya itu hitam, kalau dia menganut ajaran agama Islam, gitu kan, dia nanti akan dibangkitkan dalam keadaan putih bercahaya. Karena kata Rasulullah, kenapa dia bercahaya? Karena ada asaru minal wudu, ada bekas pengaruh dari wudu yang dia lakukan. Jadi wajahnya nanti bercahaya. Nah itu. Jadi akan mudah mengenali, membedakan antara umat Nabi Muhammad yang mengikuti ajaran Rasulullah dengan yang tidak. Kenapa? Karena nanti dibangkitkan dalam keadaan bercahaya.
Nah, hadirin jamaah sekalian, kita alhamdulillah bersyukur. Kita ditunjukkan oleh Rasulullah melalui wasilah guru-guru kita dan seterusnya telah ditunjukkan kepada jalan yang lurus seperti ayat yang di awal saya sampaikan, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad telah menunjukkan kepada jalan yang lurus, yaitu jalan siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang telah engkau beri nikmat, jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa? Minan nabiyyin wal mursalin wasyuhada'i wassalihin, ya. Nah, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Oleh karena itu Rasulullah berpesan kepada kita, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Nah, ini penting. Oleh karena itu hadirin jamaah sekalian, sehingga orang yang menyampaikan kebenaran, yang kebenaran itu kemudian meresap dalam jiwa seseorang dan kemudian diamalkan sehingga kemudian mendapatkan hidayah berkat dari dakwah yang kita lakukan, berkat dari tabligh yang kita lakukan, maka kata Rasulullah SAW, nilai kebaikannya itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Nah, gitu. Jadi berkat dakwah kita, berkat ajakan kita, kemudian seseorang mendapatkan hidayah dengan wasilah kita, ya, maka kita itu nilai pahalanya lebih baik dari dunia dan seisinya. Saking pentingnya nilai tabligh, ya, di dalam kehidupan. Dan tabligh ini kan sebenarnya makna lainnya adalah komunikasi, teknik komunikasi. Dan teknik komunikasi ini penting bagi kesuksesan dalam kehidupan kita. Rasulullah itu termasuk orang yang memiliki keahlian dalam bidang teknik komunikasi, ya. Ada sebuah buku kecil, saya pernah membaca buku tentang komunikasi, ya. Dalam buku itu dijelaskan bahwa 70% dari kesuksesan seseorang itu disebabkan karena kemampuan dia dalam berkomunikasi. 70%-nya kesuksesan itu dari situ. Orang yang pandai berdiplomasi, orang yang pandai berkomunikasi, humble, senang bergaul, gitu kan? Maka dia akan punya peluang untuk sukses. Ya, jaringan, ya, jaring sosial itu akan bisa terbangun ketika dia berkomunikasi. Beda dengan orang yang kuper, orang yang nggak mau berkomunikasi, dia nggak punya teman, gitu kan? Maka kesuksesannya itu sulit. Ya, ada mungkin orang yang nggak pernah bergaul sukses, gitu kan? Karena kepintarannya dan seterusnya. Tapi lebih banyak yang tidak sukses karena dia tidak pandai berkomunikasi, tidak mau bergaul, tidak mau bermasyarakat. Oleh karenanya Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, al-mu'minu yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum khairun minal mu'min alladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Seorang mukmin yukhalitun nas, yang berbaur dengan masyarakat, berinteraksi sosial dengan masyarakat, wa yasbiru ala adahum, dan bersabar dengan apa-apa kelemahan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, khairun, itu lebih baik, minal mu'min, daripada orang mukmin la yukhalitun nas, yang dia tidak mau bergaul, tidak mau berinteraksi sosial, bermasyarakat, wala yasbiru ala adahum, dan dia tidak bersabar dengan kelemahan yang ada di masyarakat. Ya, ketika kita berinteraksi, ya kan, sesama jamaah kadang-kadang kita suka ada perselisihan pendapat, kadang-kadang ada perbedaan sikap, kadang-kadang ada perbedaan tata cara beribadah, ya kan? Kalau kita tidak pandai di dalam mensikapinya, itu akan menjadi potensi konflik, kan begitu. Tetapi kalau misalnya kita berinteraksi itu punya sikap lapang dada, saling menghargai, saling silih asuh, maka insya Allah itu akan menjadi sebuah kekuatan, potensi bagi kemajuan umat Islam. Kemampuan dalam komunikasi, kemampuan dalam berinteraksi sosial menjadi kunci kesuksesan. Ya, Rasulullah ketika sebelum menjadi nabi kan dia berdagang. Ketika berdagang itu apa? Ada kejujuran, ada humble sikapnya, supel dengan orang gitu. Sehingga kemudian dagangannya laris, gitu kan? Dagangannya yang waktu dagangan membawa dagangan Khadijah, gitu kan? Nah, karena apa? Karena kemampuan dalam berinteraksi sosial. Maka kemampuan dalam komunikasi itu penting, ya, di dalam ajaran agama kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, mengaplikasikan ajaran ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sampai-sampai sekarang ini ada yang disebut dengan public speaking, ya kan? Dan itu ada mata kuliahnya sendiri, bahkan jurusan tersendiri, ya, public speaking, ya kan? Atau ada
workshop-workshop yang menyelenggarakan tentang public speaking. Karena memang sekarang ini sudah zamannya interaksi sosial, nggak mungkin kita sukses tanpa orang lain. Nah, gitu. Oleh karena itu sekali lagi tabligh, ya, teknik dalam berkomunikasi ini menjadi penting bagi kesuksesan dalam kehidupan kita. Yang terakhir, yang keempat, fatonah, al-fatonah, kecerdasan. Cerdas itu tidak sama dengan pintar. Tidak semua orang pintar itu cerdas. Tapi orang yang cerdas, insya Allah dia adalah orang pintar. Nah, gitu kan? Cerdas itu apa? Artinya adalah seseorang yang memiliki kemampuan di dalam mengambil sebuah sikap yang cepat dan tepat. Nah, itu namanya cerdas, gitu kan? Cepat dan tepat. Bukan hanya tepat, tapi cepat. Gitu. Dan ini penting bagi seorang pemimpin, ya, bagi kita itu penting untuk melakukan sesuatu dengan cerdas, ya kan? Dan ini sifat yang dimiliki oleh Rasulullah, ya. Sebagai salah satu contoh kecerdasan Rasulullah adalah ketika terjadi proses pemugaran Ka'bah, ya, pemugaran Ka'bah. Ka'bah mau direhab, gitu kan? Pada saat Ka'bah itu direhab, kemudian pada saat Ka'bah mau direhab, tiba saatnya memindahkan Hajar Aswad ke dalam Ka'bah. Nah, pada saat mau memindahkan batu Hajar Aswad, itu terjadi perselisihan di antara kabilah-kabilah yang ada. Mereka saling beradu argumen. Mereka merasa paling masing-masing kabilah merasa paling berhak untuk mengembalikan Hajar Aswad ke tempat di Ka'bah itu. Sampai-sampai, Pak, ini proses pemindahan siapa yang berhak untuk memindahkan batu Hajar Aswad. Sampai-sampai terjadi apa? Percekcokan yang mengarah kepada apa? Mengarah kepada pertumpahan darah. Karena di Arab itu kalau udah ini udah namanya perang itu udah pada zaman itu menjadi sebuah kebiasaan. Gitu kan? Hampir saja terjadi pembunuhan, hampir saja terjadi pertumpahan darah. Sampai kemudian pada saat sedang sengit-sengitnya perbincangan tentang siapa yang berhak memindahkan Hajar Aswad, tiba-tiba Rasulullah lewat. Pada saat itu Rasulullah belum diangkat jadi nabi itu. Ya. Itu Muhammad itu. Dia orang yang memiliki akhlak yang paling baik. Kita akui semua dan semua kabilah mengakui, ya, bahwa Muhammad itu pada saat itu akhlaknya sangat mulia. Dia dari suku yang terhormat di kalangan kita. Sepertinya dia yang paling berhak untuk memindahkan Hajar Aswad. Dan itu disepakati akhirnya oleh semua kabilah suku yang ada, sepakat bahwa Muhammad pada saat itu belum jadi nabi, yang paling berhak untuk memindahkan Hajar Aswad. Maka dipanggillah, ya, saat itu Nabi Muhammad untuk memindahkan Hajar Aswad. Bagaimana kecerdasan Rasulullah? Rasulullah ngambil sorbannya, digelar, beliau pindahkan Hajar Aswad di atas sorbannya, kemudian meminta kepada setiap ketua suku kabilah untuk memegang ujung-ujung dari sorbannya itu. Kabilah ini di ujung sana, kabilah itu di ujung sini, kabilah itu di ujung sana. Semua ketua suku kabilah memegang sorban Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengangkat batunya, ya, kemudian dibawa bersama-sama diletakkan di Ka'bah. Nah, begitu. Sehingga semua suku kabilah merasa puas dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Gitu kan? Semua para kabilah merasa berhak, merasa ikut serta berpartisipasi dalam proses pemindahan Hajar Aswad. Dan sehingga kemudian pertumpahan darah itu tidak terjadi. Nah, inilah yang disebut dengan kecerdasan. Kita penting untuk memiliki sifat ini. Ya, kalau kita bisa bersikap cerdas, insya Allah, ya, kita bisa mengambil keputusan yang tepat dan keputusan yang cepat. Itulah yang disebut dengan cerdas. Ya, memuaskan semua orang, tidak melukai orang lain. Itulah sikap cerdas. Ya, apalagi kita sebagai seorang dai, jangan kita menjas orang sebelum kita mengetahui fakta. Jangan suka menyebar hoak. Ya, itu disebut dengan kecerdasan di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan hadirin jamaah sekalian, keempat sifat ini yang menjadi fundamental
menjadi fondamen, menjadi pondasi bagi akhlak-akhlak mahmudah yang lainnya kita terapkan dalam kehidupan. Kita teladani dari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita akan meraih kesuksesan dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. 4 sifat yang kita teladani. Yang pertama adalah as-sidqu, yang kedua al-amanah, yang ketiga tabligh, yang keempat fatanah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza fastaghfirullahi wa lakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum dulu ya. Ada yang mau sharing silakan Pak Santo. Ustaz. Kalau tidak ada, mari kita sama-sama. Ada masyarakat? Oh, ya. Baik, kita sama-sama tutup pertemuan kita dengan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, menerapkan nilai-nilai sifat-sifat mahmudah, khususnya yang 4 sifat yang tadi saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana ij'alna min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nawwir qulubana bin nuri hidayatika kama nawartal arda bin nuri syamsika abadan abada. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ma'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ma'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna na'udzubika min qalbi la yakhsha wa min du'a'i la yasma' wa min 'ilmi la yanfa' wa min nafsin la tasba' wa na'udzubika min haula'il arba'. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan ke